Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVico. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka kenaikan kasus COVID-19, mulai dari kepatuhan akan prokes hingga percepatan vaksin terus digalakan. Bagaimana dengan Kota Semarang? Ini Kampus Corner, Udinus bantu Pemkot Kota Semarang dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Telah hadir bersama saya Kepala Poliklinik Udinus, Dr. Anggoro Dana Oktavian. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat selalu, Dokter. Ya. Oke, Dokter, menurut Anda bagaimana sih masalah COVID-19 di Kota Semarang ini sendiri sekarang ini? Kita lihat ya, akhir-akhir ini di Kota Semarang ini memang terjadi peningkatan pasien COVID yang sangat signifikan. Indikatornya bisa dilihat dari penuhnya rumah sakit, UGD, tempat-tempat isolasi itu sudah penuh sekarang, full ya. Dan penyebarannya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi mungkin ada studi itu 1 dari 3 orang di sekitar kita itu sudah terkena COVID. Terkena COVID gitu ya, Dokter. Yeah. Ya. Jadi semua udah zona merah gitu ya. Kalau dulu masih merah. Sedikit yang zona merah, sekarang hampir semuanya merata kayak gitu. Oke, baik, juga sudah bergabung bersama saya Koordinator Vaksinasi Udinus, Muhammad Sidik, SSI MKOM. Selamat siang, Pak Sidik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sidik? Alhamdulillah, baik-baik aja, sehat. Tetap sehat ya, Pak ya, walaupun vaksin di Udinus ini ramai sekali Pak dilihat ya, Pak ya. Ini bagaimana nih, Pak, untuk pelaksanaan vaksinasi Udinus sendiri? Apakah semua berjalan dengan lancar atau ya, alhamdulillah sejauh ini lancar. Jadi pada saat awal Pak Rektor ditelepon Kepala Dinas Kesehatan perihal kita diminta untuk membantu sebagai sentra vaksin. Ya, beliau minta saya untuk mengkoordinir di Udinus ya. Kemudian hanya beberapa hari kita koordinir. Yang dalam mulai 28 dimulai, yang tadinya itu yang hadir, yang diundang via aplikasi. Dalam 1 minggu nggak ada masalah, teratur. Tapi pada saat Pak Wali punya program yang datang langsung dilayani, lah itu yang banyak yang datang. Langsung membludak gitu ya, Mas Ketika. Kemudian kita evaluasi dengan semua sentra vaksin yang di Kota Semarang. Jadi ada beberapa solusi yang diterapkan, yaitu dalam pembagian itu kita sebar. Jadi pembagian kupon onset di Udinus itu kan 200 tadinya. Karena target harian 2000 ditambah yang onset 200. Nah, dari 200 itu dipecah akhirnya yang 100 di Udinus, yang 100 di puskesmas-puskesmasnya, sehingga terpecah itu. Terpecah gitu ya, Pak ya, gitu, tidak terpusat di sini saja gitu ya, Pak ya. Oke, baik, Pak. Ini vaksinasi ini kan merupakan salah satu jalan keluar gitu untuk menuntaskan pandemi COVID-19 saat ini. Ini mengapa sih vaksin menjadi penting dalam menangani COVID-19 ini, Dokter? Jadi gini, vaksinasi itu adalah suatu tindakan memasukkan vaksin atau patogen yang sudah dilemahkan atau inaktif atau bagian dari virus atau lewat rekayasa genetik dimasukkan dalam tubuh dengan maksud untuk men-trigger atau memicu sistem imunitas kita untuk menghasilkan antibodi. Jadi nantinya suatu ketika kita terpapar oleh virus COVID-19, tubuh kita sudah dengan mudah mengenali dan melawan. Diharapkan tidak terinfeksi. Tapi memang vaksin itu tidak 100% melindungi. Jadi tetapi apabila kita sudah divaksin, kemungkinan untuk terjadi gejala parah itu bisa diminimalisir. Kemudian menurunkan angka keparahan dan angka kematian. Dan tujuannya nanti untuk memutus rantai penularan COVID-19, di mana goalnya nanti akan terjadi herd immunity.
seperti itu. Oke, Ye. seperti itu ya Pak ya. Berarti Ye. walaupun tetap divaksin bukan berarti terus nggak bisa terkena COVID-19 seperti itu ya. Tetap Ya, masih ada tetap kemungkinan harus cuman prokes, mengurangi Ye. gitu ya Pak Ya. ya. Oke. Kemudian ini Udinus kan juga menjadi salah satu sentra vaksinasi di Kota Semarang seperti itu ya Pak Sidik ya. Ini bagaimana sih Pak respon masyarakat terhadap hal tersebut? Ya, responnya ya bagus sekali kalau kita lihat di sini. Yang daftar lewat online pun juga banyak ya. Kelihatannya antrian untuk dijadwal juga panjang kan. Betul sekali. Ya, sehingga banyak yang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang onsite, datang langsung itu. Ya, pada akhirnya nanti akan dapat vaksin semua lainnya. Pertama karena mungkin tenaga yang memvaksin itu juga terbatas. Jadi Dinkes ini kan kasihan ya, Betul, karena Pak. tugas dia itu melayani yang sakit dan melayani yang sehat kan sebenarnya. Vaksin ini kan melayani yang sehat. Ya. Padahal yang sakit itu kan juga ya. Maka akhirnya minta bantuan ke beberapa tempat untuk turut melaksanakan program vaksinasi ini. Jadi dari Dinkes itu ya membawa vaksin, screening dan nyuntik. Yang lainnya dari kita semua. Oke, dari Itu, Udinus ya, sendiri ya. gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Dokter, Ya. kemudian apa sih yang perlu diperhatikan sama peserta vaksin nih sebelum dan juga sesudah Sudah. vaksin? Ya, berarti yang pertama sebelum vaksin yang utama tetap menjaga prokes. Usahakan tubuh untuk tetap bugar, tetap sehat, tidak dalam keadaan sakit. Sebab kalau kita sakit, vaksinasi akan ditunda sementara kan. Ya. Jadi kita tetap harus prokes, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan, olahraga juga boleh, tapi tetap mengikuti prokes. Nah, setelah vaksinasi kita pun tetap harus prokes karena tidak serta-merta setelah vaksin sehari atau 2 hari setelah itu kita terus kebal, kan tidak. Jadi kita harus melewati beberapa proses sampai nanti benar-benar terbentuk titer antibodi yang benar-benar aman buat tubuh kita. Oke. Itu kurun waktu berapa lama tuh dokter? Nah, jadi setelah suntikan vaksin yang pertama, itu biasanya hari ke-5, hari ke-7 itu titer mulai naik. Titer mulai naik, kemudian hari ke-10 dia mulai turun. Jumlahnya mulai turun. Kemudian hari ke-28 sudah mau di bawah titernya. Makanya setelah hari ke-28 itu kita di booster vaksin kedua. Dengan booster vaksin kedua diharapkan ada spike atau lonjakan dari titer antibodi. Persis setelah 2 minggu atau 14 hari setelah vaksin kedua, diharapkan titer antibodi sudah pada kadar yang optimal untuk menjaga tubuh. Nah, itu karena itulah kenapa setelah vaksin kita tetap harus prokes, ya. Jadi bukan vaksin, habis selesai vaksin langsung kebal gitu ya, dok. Oke, kalau ngomong-ngomong efek samping ini pasti ada efek sampingnya karena memasukkan sesuatu ke tubuh kita gitu ya, dokter ya Pak Sidik ya. Ini kira-kira efek sampingnya apa sih? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner Udinus bantu Pemkot Kota Semarang dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Baik, kita lanjutkan nih dokter, tadi ngomong efek samping nih setelah divaksin nih, biasanya efek sampingnya apa sih dok? Ya, yang vaksinasi ya, efek samping setelah vaksinasi itu bisa terbagi dari efek samping lokal. Efek samping lokal di tempat suntikan, biasanya nyeri otot, adanya ruam atau kemerahan. Terus efek samping sistemik, bisa demam, terus linu-linu badan, pusing, mual, terus sampai yang efek samping yang berat. Oke, kalau yang berat contohnya seperti apa tuh dok? Yang berat itu reaksi anafilaksis, jadi reaksi alergi yang berat ditandai dengan menurunnya tekanan darah, nadi cepat, kemudian ada sesak nafas, bahkan bisa sampai sinkop atau pingsan, hilang kesadaran. Ya. Itu seumpama terjadi di vaksin tahap pertama nih dok, udah kayak gitu ada gejala berat gitu. Terus apakah bisa dilanjutkan ke vaksinasi tahap kedua?
atau tidak? Tergantung ini beratnya kipinya itu berat apa? Berat efek sampingnya. Jika efek sampingnya berat terus kemudian dia dirawat di rumah sakit beberapa waktu kemudian membaik lagi ya mungkin bisa dilanjutkan untuk jadi vaksinasi tetap kedua masih bisa ya. gitu ya. Ya. Kalau Pak Sidik sendiri nih kan pasti sudah vaksin tahap 1-2 nih Pak, ada efek sampingnya nggak Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada alhamdulillah ya Pak ya. Ada yang ngomong makin ngantuk makin lapar, enggak Pak? Enggak, saya enggak, tapi beberapa teman memang Mengalami. gitu mengalami, katanya kan tuh lapar gitu kayak gitu. Ya, alhamdulillah saya enggak ada. Alhamdulillah tidak ada efek samping ya Pak ya, tetap sehat selalu nih Pak Sidik. Oke, Pak, ini sebenarnya yang melatar belakangi nih di Udinus menjadi salah satu lokasi untuk dijadikan tempat sentra vaksin di Kota Semarang ini apa sih Pak Sidik? Ya. Jadi pada saat awal disampaikan ke kami, ya setelah Pak Rektor mengizinkan, kemudian kami diminta telepon kepala dinas kesehatan, kemudian diarahkan ke bagian penanggung jawab vaksin, kemudian datang ke sini, ya saya tanya kenapa. Pertama, memang butuh percepatan vaksinasi mengingat perkembangan virus yang kena itu banyak. Ya, kemudian yang kedua, Dinkes sendiri itu kan yang itu tadi saya sampaikan, jadi tugasnya berat, yaitu untuk yang sakit dan yang sehat ini juga harus dihitung, sehingga butuh bantuan pihak lain untuk ikut bersama-sama. Kemudian yang ketiga, itu katanya ya, banyak masyarakat yang nggak mau divaksin di rumah sakit atau puskesmas. Kayak takut gitu? Iya karena takut, ya, Pak, karena sana kan untuk orang sakit kan, akhirnya minta di tempat yang nggak ada hubungannya sama sekali. Dan ternyata betul responnya banyak sekali. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk persiapan Udinus sendiri dalam memberikan fasilitasnya seperti apa nih Pak? Ya, ya kami yang jelas kan dalam menjalankan ini harus menjaga protokol kesehatan ketat. Dan untuk itu saya sendiri pernah menjalankan itu untuk pelaksanaan tes CPNS, jadi 2 kali pas masa pandemi kita lakukan dan alhamdulillah berjalan lancar, maka sistem itu yang kita pakai. Jadi pertama pada saat sebelum masuk di area itu harus sudah dipiter yang benar-benar memang harus yang vaksin. Selain itu tidak boleh. Ya, kemudian sebelum registrasi itu kita siapkan wastafel untuk cuci tangan, kemudian chamber, ya desinfektan. Ya setelah itu antri untuk registrasi yang terdaftar secara online, ya kita siapkan kursi yang kita atur berjarak jarak. Ya setelah itu setelah selesai baru antri untuk tensi itu juga kita atur. Jadi juga ada petugasnya dari mahasiswa Fakultas Kesehatan, kemudian juga yang mengarahkan yaitu mengatur itu untuk maju itu juga dari mahasiswa. Dari mahasiswa ini. Ya, jadi kemudian setelah tensi, kemudian antri lagi kita tempatkan tempat untuk sebelum screening. Jadi juga kita atur setelah screening kemudian vaksin, habis itu ke observasi itu pun juga kita atur. Nah, kami juga siapkan minum karena beberapa pengalaman itu nunggu lama, mungkin kehausan, tensinya naik, tensinya naik, nggak bisa, jadi nggak bisa divaksin. Nggak bisa, maka kita siapkan bahkan kalau saya lihat berkali-kali ya untuk menjaga itu. Ya itu. Jadi betul-betul fasilitasnya sangat bagus gitu ya Pak? Ya kita siapkan bahkan ada donasi dari pihak lain, yaitu masker. Jadi masker setiap hari kita ada 1.000 masker yang bisa untuk peserta vaksin. Dan rencana minggu depan ini juga ada donasi lagi dari pihak ketiga yang insya Allah Senin lah mulai, yaitu untuk donasi susu kelihatannya. Ya nggak perlu kita sebut. Susu. Ya. Berarti peserta yang mau vaksin di sini dapat gitu ya Pak? Ya sesudah vaksin dia, sesudah vaksin nanti kita dapat. Nah, dan nanti saya ikut vaksin lagi boleh nggak? Ya dapat susu gratis. Nggak boleh ya Pak ya. Oke, baik dokter, untuk kriteria penerima vaksin yang baik ini sesuai dengan anjuran
kesehatan yang seperti apa nih dokter? Ya, yang pasti yang nomor satu dalam kondisi yang sehat ya. Satu dalam kondisi yang sehat. Yang kedua usia ya. Sekarang kan usia ini kan baru 18 tahun ke atas sampai lansia ya. Sama yang terbaru ini 12 tahun, di atas 12 tahun, tapi di Semarang kayaknya belum ada nih Pak. Belum Pak. Belum Ada masuk Semarang. sementara masih 18 dan itu dalam kondisi sehat, satu, bugar, tidak, kalaupun penyakit komorbid, diharapkan penyakit komorbid itu terkontrol, seperti hipertensi, terkontrol, di bawah 180/100 mm air raksa, terus jika ada penyakit gula atau diabetes, terkontrol juga, rutin minum obat, penyakit jantung juga bisa, asal dikonsultasikan dulu dengan dokter yang terkait. Oke, Ya. jadi yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik berarti langkah khususnya Konsultasi dulu ke dokter yang Konsultasi dulu ke terkait dokter. untuk mengecek kesehatannya. oke baik. Pak Sidik, ini kan dapat dilihat nih vaksinasi di Indonesia ramai gitu ya Pak. Ya. Tadi aja sampai mengular nih Pak hari Ya. ini. Nah ini untuk antisipasi yang dilakukan oleh pihak Udinus sendiri agar terhindar terbentuknya klaster baru apa Ya. ya Pak Sidik? Jadi kami itu setiap saat koordinasi dengan Dinkes dan dokter yang bertugas di sini mengevaluasi kejadian-kejadian. Tapi kadang-kadang kan tak terduga terjadi. Seperti tadi kenapa mengular? Karena pada saat petugas mau login ke aplikasinya nggak bisa. Itu sampai 1 jam. Akhirnya yang diundang pada jam berikutnya kan menumpuk. Iya. Ya, jadi sampai jam 9 baru bisa mulai tadi. Oh jadi karena itu ya Pak Ya, lah sistem- sebenarnya dari kita sudah koordinasi dengan Dinkes yang mengundang. Jadi undangannya jam, setiap jam sekian, setiap jam sekian, jam sekian. Lah apapun bahwa ya kita sudah mencoba menjaga itu, kejadian tak terduga kan terjadi. Ya tapi tidak setiap hari ya itu. Oke, Gitu. baik Pak Sidik, ada pertanyaan nih Pak. Seumpama nih, kan udah ada jadwalnya tuh Pak, udah keluar Ya. vaksin hari apa, jam berapa. Ya, Tapi berhalangan hadir. Nah ini apakah tetap bisa ikut vaksin di kemudian harinya atau seperti apa? Tapi kita akan lanjutkan Ya, setelah boleh. jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Udinus bantu Pemkot Kota Semarang dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Baik, kita lanjutkan Pak Sidik. Seumpama tadi jadwalnya udah keluar, tapi ternyata berhalangan hadir. Ini apakah masih bisa untuk mendapatkan vaksinasi, Pak Ya, Sidik? gitu. Jadi setiap hari itu di setiap sentra vaksin kecuali Holi mungkin itu ada target, dan misalkan di Udinus itu 1000, ya 1000 yang diundang via Victory, kemudian ditambah yang onset 200. Berarti vaksin yang dibawa ya sejumlah itu kan. Betul. Lah andai kata semua itu datang, semua kan habis. Betul. Itu nggak bisa. Kecuali ada yang nggak hadir, nanti itu bisa digantikan. divaksin. Dan itu juga pada saat awal-awal kan kita evaluasi. Kenapa setiap jam 10, setengah 11 sampai 12 kok sepi? Oke, Ya kenapa tuh, Pak, ternyata banyak yang diundang nggak hadir. Nggak hadir kenapa? Kita evaluasi pertama, karena undangnya pakai WA. Ternyata yang daftar tidak semua punya WA. Oh, Akhirnya jadi gitu. seperti itu. Ya kemudian juga orang yang HP-nya jadul pun juga nggak tahu. Ya akhirnya yang nggak di WA nggak sampai di SMS. Oke, Ya jadi pada sampai di akhirnya SMS ya. yang diundang itu banyak yang datang. Oke. Jadi kita evaluasi emang bersama. Jadi solusinya memang betul gitu ya, Ya, Pak. Berarti di ya. SMS ternyata banyak yang Betul, hadir. Oke, seperti itu. Tapi perlu ya Pak memang ya untuk evaluasi setiap harinya. Ya gitu kita ya, Pak, ya? evaluasi, bahkan rapat dengan semua sentra vaksin di Kota Semarang kita pernah evaluasi dan kejadian juga sama. Oh sama, Sama, ternyata ya. ternyata. Ini ngomong-ngomong ada berapa sentra vaksin sih Pak di Kota Semarang sendiri? Kalau jumlahnya total kita nggak tahu, tapi dari beberapa di luar kan ada UIN, ada Udinus, ada Unika, Unisula, Poltekkes itu juga ada.
di Holi itu ada, yang lainnya di puskesmas. Oke, di puskesmas gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dokter, kemudian apa sih yang perlu dilakukan masyarakat nih setelah melakukan vaksinasi agar tetap sehat gitu dokter? Ya, pertama tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti saya tadi bilang ya, antibodi tidak langsung terbentuk pasca imunisasi. Ada butuh proses. Jadi kita setelah imunisasi yang pertama maupun yang kedua tetap kita harus prokes yang ketat. Karena kadang-kadang gini, ada pertanyaan, kok saya setelah vaksin kok terinfeksi COVID? Apakah ini karena vaksinnya? Gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi vaksin tidak akan menyebabkan seseorang terinfeksi COVID. Ya, karena yang dimasukkan sudah virus yang inaktif. Jadi kemungkinan terinfeksi karena sebelum vaksin sudah terpapar, belum timbul gejala, atau setelah vaksin sebelum timbul antibodi, sebelum antibodinya kuat gitu, sudah terpapar juga. Ya, jadi gitu. Jadi memang harus tetap menjaga prokes setelah vaksinasi. Oke, banyak nggak sih dok yang menyalahkan seperti itu, yang memiliki pemikiran setelah divaksin ini menjadi positif? Ya, itu memang di masyarakat memang ada beberapa pertanyaan semacam itu. Seperti itu aja. Baik. Kemudian Pak Sidik ini kan vaksinasi di Indonesia kan ramai ya, tadi setiap harinya aja melayani ribuan gitu ya Pak ya. Ini untuk relawannya ini ada berapa banyak sih Pak yang terlibat untuk sentra sendiri? Kalau setiap hari itu 90 gitu, mulai dari tukang parkir sampai yang nyuntik, sampai yang lain itu dari puskesmas itu biasa 29 sampai 30, yang lainnya Udinus, baik itu satpam, tenaga parkir, kemudian cleaning service, kemudian mahasiswa, dosen, karyawan itu ya 60-an lah dari kita. Oke, mahasiswa juga ikut ya Pak ya? Iya, mahasiswa ikut. Jadi itu petugas mahasiswa dari Fakultas Kesehatan sebenarnya ini yang itu semua ya. Tugasnya registrasi, kemudian stopper LO yang mengarahkan, kemudian juga ada sebagian yang detensi, kemudian juga ada yang diobservasi, itu ada. Oke, baik. Tadi kan juga melibatkan puskesmas gitu ya Pak? Ya, untuk puskesmas. Ini ada berapa puskesmas Pak? Ada 5 puskesmas yang di sini, yaitu dari Puskesmas Poncol, kemudian Miroto, Bululor, Bugangan atau mana ya, bukan satu, yang satu dari Pandanaran. Termasuk kita dari nakes kita, dokter dan nakes kita juga kita libatkan setiap hari. Jadi setiap hari dari dokter kita dan tenaga kesehatan kita juga ikut membantu. Yang termasuk di bawah benda, ya. Juga ikut juga. Oke, baik. Berarti untuk relawan Udinus sendiri banyak juga ya Pak ya? Banyak, dari puskesmas tadi kan 5 puskesmas berapa, tapi total 90. 90 tapi kebanyakan tetap dari Udinus seperti itu. Betul. Nah, untuk mahasiswa yang menjadi relawan itu apakah diseleksi juga nih Pak? Kan FKS banyak gitu Pak. Ya, kita memang komunikasi dengan dekan, ya dekan, dan dekannya juga sudah ditelepon dari dinas kesehatan bersedia. Kemudian kita mendapatkan dropping masa relawan itu juga dari dekan. Kemudian kita briefing sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, alhamdulillah baik, lancar, nggak ada masalah ini. Ya, bahkan nanti pada vaksin kedua juga diminta untuk relawannya, walaupun nggak di Udinus ya. Luar biasa, seperti dipercaya gitu ya Pak, pada handal ya mahasiswanya Udinus gitu. Oke, ini kan Dokter Anggoro ini juga ikut di vaksinasi Udinus gitu ya Pak. Menurut dokter nih, vaksinasi di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan ini? Oh iya, apalagi yang koordinatornya beliau ini. Kalau nggak prokes langsung. Tegas. Bisa kita lihat dari awal di gerbang masuk ya, pintu masuk satpam semua pakai masker, terus kemudian ada tempat cuci tangan, terus ada apa? Chamber itu desinfektan, terus kemudian kursi juga diatur berjarak, ya terus relawan, dokter dan semua tenaga yang di situ memakai masker, sarung tangan, face shield juga ya. Jadi memang prokes banget kalau prokes banget gitu ya, udah berlapis-lapis nih, ada masker. Oke.
Baik, kemudian menurut dokter apa sih yang perlu diperhatikan petugas kesehatan nih ketika memberikan vaksin kepada masyarakat? Yang paling utama ya di ini ya, di bagian screening ya, biasanya di tensi. Apabila tensinya tinggi ya kita sarankan untuk istirahat dulu, biasanya berapa menit, 5 menit, kemudian balik di tensi lagi. Kemudian di bagian screening juga ada beberapa daftar pertanyaan tentang riwayat penyakit. Apakah lagi demam, apakah lagi batuk, pilek, apakah ada kontak dengan pasien COVID, ataukah pernah menderita COVID. Nah, terus apakah ada penyakit komorbid dan lain-lain. Itu ada poin-poinnya yang ditanyakan di situ dan harus benar-benar dipertanyakan. Soalnya jangan sampai ada pasien yang mungkin pasca COVID belum 3 bulan sudah vaksin, kan harusnya sekarang aturannya ya setelah 3 bulan, aturannya setelah sembuh dari COVID 3 bulan baru bisa divaksin. Oke, gitu. betul sih kemarin ditanyakan juga gitu, apakah pernah positif sebelumnya. Nah nih dok, tapi ada nih mungkin yang dia tuh merasa positif tapi nggak tes juga, jadi nggak tahu betulan positif atau tidak gitu dok. Nah itu gimana tuh dok? Itu banyak terjadi di masyarakat ya. Nggak tahu alasannya bermacam-macam, antara yang takut wah jangan-jangan, atau mungkin dia sudah menduga kalau swab juga pasti positif nih paling nih gitu. Tapi kan sebenarnya ya kalau kayak gitu kan kita jadi tidak ada bukti otentiknya ya, apakah kemarin itu for COVID atau tidak kan gitu. Nah itu yang memang sulit di situ, atau bahkan ada yang sekarang itu apa Pak Sidik itu merasa di COVID-kan katanya. Merasa di COVID-kan, banyak yang merasa seperti itu ya. Seperti itu aja. Jadi ya menurut saya, saran saya kalau memang merasa, apalagi di masa pandemi yang seperti ini ya, sekarang ini yang kasusnya terakhir itu kenaikannya 54.000 ya, 54.000. Sebaiknya kalau memang ada gejala-gejala demam, mulai batuk, pilek, atau bahkan tenggorokan sakit, disarankan untuk swab dulu. Nah setelah swab nanti kan kita tahu positif atau tidak. Nah tindakan selanjutnya kalau kita positif, kita bisa isolasi mandiri. Jadi kita bisa melindungi orang-orang yang di rumah kita, suami, istri, anak, dan yang lain-lain kan bisa dilindungi. Seperti itu gunanya untuk swab tuh, untuk mengetahui seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ngomong-ngomong Pak Sidik, apakah saat proses vaksinasi di sini apakah juga diberikan informasi gitu pada peserta vaksinasi mengenai gejala COVID mungkin atau seputar COVID gitu loh Pak? Ya kalau itu kan di screening ya, di petugasnya kan dokter. Tapi kalau di kita itu kan ya, di kita kan hanya melayani siapa yang mau vaksin, kita layani sesuai dengan progres dan alur yang seharusnya kita lakukan. Jadi tugasnya dokter itu yang menyampaikan ke sana. Gitu. Oke, baik. Kemudian tadi kan juga melibatkan banyak mahasiswa UDINUS gitu ya Pak ya. Ini apakah mahasiswa yang terlibat dalam vaksinasi sentra UDINUS ini sudah melakukan vaksin juga? Ya, jadi setiap hari kalau ada sisa ya, sisa itu kita mahasiswa itu kita cicil setiap hari itu yang bertugas. Jadi ada 3, 4 itu, dan sampai sejauh ini kelihatannya sudah semua. Tapi tidak bareng brek itu kan enggak, nanti mengganggu. Jadi biasanya masih sisa berapa dok? Ya tanya, sisa sekian masih sisa kita. Itu alhamdulillah sudah semua. Oke. Ini untuk vaksinasi di UDINUS sendiri kebanyakan umum atau mahasiswa UDINUS juga banyak yang ikut vaksin di sini nih. Tapi kita akan tahan dulu nih Mas Sidik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Yang onset kupon itu 100. Nah kebanyakan itu ya orang-orang sekitar sini kan yang 100 itu, baik dari Pindrian sendiri maupun beberapa dari keluarga-keluarga karyawan UDINUS itu juga memanfaatkan itu. Oke, ini kan juga sudah berjalan berhari-hari gitu ya Pak? Ya, minggu ketiga nih, minggu ketiga dan minggu ketiga ini kebanyakan yang vaksin di UDINUS ini untuk usia berapa nih Pak? Tadi kan 18 sampai lansia nih, kebanyakan usia berapa? Ya, kebanyakan ya usia 18 plus kan itu kan, 18 plus, walaupun ya usia 50 tahun ke atas ada. Tapi kan dulu sebenarnya masanya ada, tapi langsung justru dilayani. Jadi
itu langsung, nggak perlu antri, nggak perlu apa, itu yang 50 tahun itu memang lansia gitu. Karena juga mungkin agak sedikit bingung untuk mengaplikasikan gitu ya Pak, untuk daftar-daftar kalau yang udah lansia. Kalau daftar nggak mungkin lah, itu Iya, kan berarti hanya langsung bawa datang KTP aja. saja gitu. Kayak gitu, itu langsung kita layani. Oke. Bahkan yang pakai kursi roda itu langsung nggak perlu Nggak perlu. antri-antrian, kita dulukan Oke, gitu. jadi Gitu. diprioritaskan seperti Iya, itu ya Pak, betul, diprioritas. Baik. Baik Pak, kemudian untuk tadi pemilihan relawan dari mahasiswa tadi berarti langsung dari dekan FK Dekan itu ya, Pak, dekan. Dekan FK. Kita butuh berapa Pak? Kita butuh sekian di Jogja. Jadi yang tugas mahasiswa setiap hari itu 25. Tapi relawannya itu sekitar 40 katanya. Nah, tugasnya juga ada yang digilir, karena ini juga masa ujian kan, digilir gitu. Berarti kan ini juga butuh membentuk tim gitu ya Pak untuk vaksinasi sentra Udinus ini sebelum pelaksanaannya waktu itu. Ini Iya. membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? Loh, kalau dari Dinkes meminta Udinus saja baru berapa, 5 hari sebelum pelaksanaan itu. Itu main cepat ya. Itu main cepat memang, karena nggak bisa lama-lama. Padahal kan banyak semua WFH kan itu. Betul. Untuk koordinasi itu juga nggak mudah. Oke. Gitu. Kemudian untuk tadi kan melakukan vaksinasi ada yang datang langsung dilayani juga bisa gitu ya Pak. Bisa, Ya, tapi bisa. kebanyakan udah pada registrasi atau lebih banyak yang datang? Ya, belum yang daftar datang itu banyak macam-macam itu. Kalau kita lihat bahwa memang orang yang literasi IT-nya kurang lah. Jadi kalau ngisi online itu nggak bisa. Betul. Oh, yang penting bahwa datang bawa KTP Semarang ya gitu, atau surat domisili, datang itu ada. Dan yang kedua juga ada karakter yang daftar kok nggak dipanggil-panggil, juga Betul. beradu Banyak. kupon di sini gitu. Lah itu dua ini yang memang yang ambil kupon itu. Pengen Oke. divaksin nggak dipanggil-panggil gitu. Oke, baik. Baik, dokter, tadi kan setelah dilakukan vaksinasi ini kan masyarakat tetap harus prokes gitu ya, ya. bukan berarti terbebas dari COVID-19 ya. kayak gitu. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah gitu secara detailnya dan juga alasannya seperti apa gitu, dokter? Itu alasannya tadi satu, proses terbentuknya antibodi pasca vaksinasi itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Tidak serta-merta setelah vaksin seminggu atau besoknya atau seminggu terus kebal, tidak. Karena ada waktu proses, seperti saya jelaskan tadi. Setelah vaksinasi pertama 5 hari, 7 hari mulai tinggi dia spike-nya, mulai naik titer antibodi. Kemudian mulai hari ke-10 mulai agak penurunan sampai hari ke-28. Kemudian di booster oleh vaksin kedua pada hari ke-28. 14 hari setelah vaksin kedua diharapkan titer antibodinya mengalami spike lagi, naik sampai di nilai yang optimal yang bisa menjaga tubuh dari infeksi virus corona. Oke, jadi seperti itu, diingat-ingat teman-teman ya, itu dicatat gitu. Tetap harus, jangan setelah vaksin terus besoknya udah pakai Iya, masker, iya, nongkrong, langsung merasa ngumpul-ngumpul, kebal, nah, betul. udah Langsung bisa. merdeka. Terus habis itu positif nyalahin Ya, vaksinnya betul. gitu. Oke, baik, ini ngomong-ngomong jenis vaksin yang diberikan di sentra Udinus ini vaksin jenis apa nih? Ya, jadi dari awal Sinovac memang, tapi sempat sehari itu pakai Astra karena dropping Sinovac itu nggak ada kan, belum pernah. Itu cuma sekali hari Senin kemarin itu pakai AstraZeneca. Kemudian hari berikutnya sampai hari ini pakai Sinovac. Pakai Sinovac. Ini ngomong-ngomong jenis vaksinnya ada apa saja sih, dokter? Jadi kita tahu ya, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer ya, Pfizer. Jadi memang macam-macam ini. Kalau Sinovac itu kan dari apa namanya, virus yang inaktif atau sudah dimatikan, sudah dilemahkan. Kalau Pfizer dan Moderna itu hasil dari apa namanya, materi genetik dari modifikasi dari materi genetik dari virus yang telah dimasukkan ya. Terus kalau yang AstraZeneca itu biasa dari adenovirus yang dimasukkan antigen dari virus COVID-19 gitu. Jadi memang
bahannya beda-beda, cuman Tapi tujuannya sama sama, aja, ya tapi sama tujuannya aja sama. gitu. Tapi memang efikasinya memang beda-beda. Efikasi itu maksudnya kemanjurannya Kemanjurannya beda-beda. beda-beda. Jadi ya Sinovac itu sekitar 65% ya 65%. efikasinya. Yang paling tinggi itu masih Pfizer ya 95 ke atas, 95 ke atas persen. Oke, baik. Baik Pak Sidik, ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih bagaimana sih alur pemberian vaksinasi kepada masyarakat di sentra Udinus ini? Ya, jadi alurnya kan pertama memang harus daftar sebenarnya, daftar lewat aplikasi Victory. Ya setelah itu nanti diundang via WA atau SMS oleh Dinas Kesehatan. Ya, pada saat daftar bisa milih lokasi vaksinnya di mana. Jadi bisa di Udinus, di Uli Stadium, bisa ada di pilihan Unika, ada berarti ya. pilihan. Jadi nanti kalau milihnya di Udinus juga diundang di Udinus. Kemudian pada saat diundang berdasarkan hari dan jamnya, ya untuk mengatur berarti agar tidak terjadi penumpukan kan itu. Nah kemudian datang, nanti pada saat masuk di area, jadi pihak petugas keamanan meminta undangannya mana, ya jadi bisa menunjukkan SMS-nya atau screenshot di aplikasi ditunjukkan. Udah setelah itu baru masuk nanti cuci tangan, apa disinfektan chamber, terus kemudian registrasi menunjukkan KTP itu. Nah dari dasar KTP NIK itu nanti didata berikutnya. Ini juga ya, Ya setelah registrasi kemudian tensi. Jadi tensi ini untuk filter apakah lanjut ke screening apa tidak. Karena kalau tensinya tinggi suruh istirahat dulu. Tapi tegang dia kan ya Pak. Ya. Tapi setelah ditunggu lama tensinya tinggi lagi ya akhirnya batal itu ada itu yang sebut-sebut. Banyak nggak Pak tapi? Ada. Enggak banyak tapi Nggak ada. banyak, tapi ada. Suruh besok datang lagi itu ada. Nah setelah screening baru divaksin. Setelah vaksin diobservasi 15 menit. Nanti ditanya apa setelah divaksin seperti apa, di entry dimasukkan aplikasi. Gitu alurnya. Baik. Ini ngomong-ngomong berapa lama sih Pak vaksinasi di Udinus ini akan diselenggarakan? Ya, dari kapan sampai kapan? Ya sebenarnya dari Dinas Kesehatan mintanya vaksin pertama dan vaksin kedua sebenarnya. Tapi karena pada tanggal 24-25 itu akan digunakan untuk tes akademik calon taruna Akpol dan itu suratnya sudah lama. Akhirnya Pak Rektor hanya mengizinkan sampai tanggal 23. 23. Kemudian sebenarnya dari Dinkes minta dialihkan lokasinya di Imam Bonjol itu toh, tapi Pak Rektor melihat lokasinya itu kurang begitu luas daripada resiko, mending nggak usah aja. Akhirnya vaksin kedua dilanyakan di Queen City, Mall Queen City. Ya nanti juga minta melibatkan mahasiswa kita untuk jadi relawan di sana. Oke, tapi tetap diminta mahasiswanya untuk jadi relawan gitu ya. Itu tadi terpercaya gitu, sudah handal gitu. Oke, baik dokter ini kan sebagai kepala Poliklinik Udinus gitu. Ini apa sih peran Poliklinik untuk kesehatan sivitas akademika Udinus dan juga masyarakat sekitar? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Udinus bantu Pemkot Kota Semarang dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Baik, kita lanjutkan nih dokter, sebenarnya peran poliklinik ini untuk kesehatan sivitas akademika dan juga masyarakat sekitar Indonesia apa nih dokter? Ya. Jadi peran Poliklinik Udinus ini yang pertama memberikan pelayanan kesehatan ya kepada sivitas akademi Udinus, dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan semua tenaga pendidik juga. Terus yang kedua juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Jadi semua kalau periksa ke Udinus kan gratis. Ya, gratis sampai obat-obatnya juga gratis semua. Dan di masa pandemi ini di Udinus ini kan ada namanya Satgas COVID-19. Namanya di sini tuh Jogo Kampus. Itu isinya ada sivitas akademi, ada dosen, karyawan, dan staf-staf dari masing-masing bagian yang dalam satu wadah.
yang fungsinya untuk melakukan tracing, melakukan monitoring, follow up apabila ada sivitas akademi yang terpapar COVID. Nah, salah satu peran dari poliklinik di Joko Kampus itu melakukan tracing, melakukan monitoring, follow up pasien, melihat kondisi pasien dan juga melakukan terapi jika dibutuhkan obat-obatan. Oke. Nah, gitu. Berarti perannya juga sangat besar gitu ya untuk poliklinik di sini, tidak hanya untuk mahasiswa dan sivitas akademik Unhas, tapi juga masyarakat sekitar seperti itu. Pak Sidik, ini ngomong-ngomong, total masyarakat yang telah divaksin di sentra Unhas ini berapa nih Pak? Kalau totalnya saya nggak ngitung ya totalnya, Ya, tapi harian itu 900 lebih lah setiap hari itu, harian ini 900 lebih. Apalagi udah 3 minggu, berjalan 3 minggu berarti. Ya, tapi untuk yang minggu pertama memang targetnya kan 500 sampai 600. Itu sampai 540, 550 sampai gitu. Oke, baik. Ini tidak terasa sudah di segmen terakhir nih Pak. Ini biasa harapannya dengan adanya vaksinasi di Unhas ini, dari dokter dulu. Harapannya ya ini ya, semakin banyak cakupan vaksinasi, semakin merata cakupan vaksinasi, sehingga pada akhirnya nanti bisa tercapai herd immunity yang nantinya juga akan harapannya suatu ketika nanti bisa mengeradikasi atau menghilangkan virus COVID-19 ini secara keseluruhan. Amin. Kalau dari Pak Sidik? Ya sama lah, intinya itu kita bersama-sama membantu pemerintah ya agar masyarakat segera banyak yang divaksin ya, dengan harapan kalau divaksin itu jadinya ada antibodi untuk melawan virus itu. Pada akhirnya virusnya hilang, kita bisa kembali aktivitas normal. Apapun dengan vaksin ini membuat aktivitas kita terganggu ya, apapun itu ya. Oke, baik. Jadi semoga ini vaksinnya membawa apa ya Pak ya, menuju kebaikan gitu ya, COVID hilang gitu ya Pak ya, kembali ke normal lagi seperti itu. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Pak Sidik. Semoga ini untuk vaksinasi sentra Unhas ini lancar sampai tanggal 23 Juli ya Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar dan COVID-19 di Indonesia membaik seperti itu. Amin, amin. Dan juga terima kasih pemirsa yang telah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Alfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.